Permata GBKP yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, Shalom bagi seluruh Permata. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah yang selalu Dia berikan bagi kita. Kita diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan dan berserah kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kerinduan kami akan kuasa dan kebenaran-Mu. Nyatakan pada saat ini Engkau tetap menyertai kami Bapa. Membukakan mulut kami, membukakan segala hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan agar kami mampu menerima, bahkan dapat melakukan firman Tuhan yang hidup dalam sikap nyata, yang dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di PA Permata minggu ini. Yang pertama kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal 3, yaitu ayat yang ke-16. Kami akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu juga kita baca dari kitab Ibrani pasal 9. Kami akan memulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan yang kami bacakan sebagai dasar yang bisa kita pahami untuk dapat melakukan PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata ini adalah The Greatest Love. Kalau kita berbicara tentang kasih Kristus, kasih yang tidak bisa kita samakan dengan kasih yang kita terima dan kita nyatakan di dalam dunia ini. Kasih yang berasal dari manusia, tapi kasih Allah yang begitu besar, yang sempurna adanya, itu hanya bisa kita peroleh dari Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang figur daripada Yesus Kristus, itu adalah sebuah sosok yang membawa kita untuk dapat percaya kepada Tuhan. Dari kehadirannya di dunia ini, kita bisa melihat bagaimana Dia dianugerahkan sebagai anak Allah yang tunggal, yang Tuhan nyatakan dirinya melalui diri Yesus Kristus bagi dunia ini. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan kalau kita lihat melalui hidup Yesus Kristus yang Dia nyatakan bagi kita di dunia ini, bagaimana kehidupannya yang mungkin menurut dengan kurun waktu, kehidupan yang tidak begitu lama Dia hadir bagi dunia ini, tapi sangat memberi makna bagi dunia itu sendiri.
Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menerima dan memahami kehadiran kehidupan Kristus di dunia ini, mungkin bagi manusia sebagian tidak bermakna, tapi ketika dia hadir di dunia ini, membawa satu perubahan yang besar untuk dapat memberikan kabar keselamatan bagi dunia ini. Dan kalau kita melihat bagaimana ajarannya, tentu ajaran yang dia berikan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang mendengarkan daripada pengajaran Kristus itu sendiri. Pengajaran itu adalah pengajaran yang mengubah hidup kita. Pengajaran itu adalah pengajaran yang membuka tabir kehidupan yang sesungguhnya bersama Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang misi yang dia bawa ke dunia ini, adalah misi keselamatan yang sudah Tuhan berikan sebagai satu hal yang dia nyatakan melalui kehadirannya di dunia ini. Begitu juga kalau kita berbicara tentang kesetiaan Yesus Kristus. Misi yang dia bawa itu dan kesetiaan daripada tugas yang Tuhan berikan bagi dia. Tugas itu adalah tugas yang harus dia emban bagi dunia ini dan demi dunia ini. Dan tugas itu adalah tugas mewujudkan kasih Allah dari kesetiaan dan kehadirannya bagi dunia ini. Dan yang terakhir mungkin kita lihat dari figur Kristus Yesus, yaitu ketika dia mati, ketika dia bangkit, dan ketika dia naik ke surga. Jadi rangkaian inilah yang akan kita ingat sepanjang kehidupan kita. Bagaimana figur sosok Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini. Sehingga iman percaya kita juga semakin dinyatakan, semakin kuat, semakin berakar kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam bagian renungan kita di dalam kitab Ibrani, pasal 9 ayat 23 sampai dengan 28. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian, bagaimana satu hal yang bisa kita wujudkan dan nyatakan sebagai renungan kita daripada kitab Ibrani pasal 9 ini, terkhusus dari ayat 23 sampai dengan 28. Yaitu saya mau mengangkatkan tentang bagaimana kita menghargai pengorbanan darah Kristus. Jadi dari sinilah kita bisa menjabarkan lebih luas lagi sikap menghargai korban yang sempurna ini. Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus dan bagaimana itu kita dapat melakukan ataupun memperingati kembali kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke sorga. Bukan satu hal ataupun rangkaian perayaan hanya dalam bentuk seremonial, tapi ini bisa kita nyatakan sebagai bentuk penghargaan kita terhadap darah Kristus itu. Sebagai korban yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dan korban itu hanya berlaku satu kali saja bagi dunia ini. Dan tidak berulang-ulang seperti yang dinyatakan oleh kitab Ibrani dalam ayat yang ke-25. Tidak seperti imam besar yang ada di dunia ini, yang berulang-ulang kali masuk ke dalam ruang maha kudus. Tapi kehadiran anak Allah yang sempurna itu hanya memberikan darahnya sekali bagi dunia ini. Artinya ketika kita dikuduskan, ketika kita ditebus oleh darah anak Allah tersebut, keberadaan kita, status kita sudah diubahkan oleh kematian anaknya yang tunggal. Yang kehidupan kita dulunya budak, tapi kita sekarang menjadi anak Allah. Itu mungkin kita bisa baca seperti di dalam Yohanes pasal 15 yang menjadikan kita sebagai teman Allah itu sendiri. Status budak itu tidak kita miliki lagi. Kita bukan menjadi budak dosa, tapi kita menjadi teman Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai bentuk penghargaan kita tentang pengorbanan darah Kristus itu, bagaimana kita memaknai kematian Kristus sebagai bukti kasih Allah kepada dunia ini. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, yang begitu besar tidak bisa diukur dengan perbuatan manusia, tapi bisa kita rasakan dengan perbuatan Allah yang Dia berikan melalui anaknya yang tunggal bagi kita. Darah Allah adalah
yang menyelamatkan kita, yang mengubah status kita. Dan darah Allah yang Dia berikan kepada kita itu, bagaimana kita memaknai sebuah pengorbanan Kristus di salib, adalah menggenapi rencana agung Allah bagi keselamatan manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kematian, bukan hanya kematian yang biasa-biasa saja seperti yang kita lihat dan rasakan di dalam kematian yang kita lihat dan pahami seperti kematian yang ada di dunia ini. Tapi kematian anak Allah itu, bagaimana Allah memberikan penggenapan janjinya. Ini adalah karya agung Allah bagi keselamatan kita manusia. Jadi dari pernyataan ini, setiap orang yang mau memahami dan bisa ikut menghargai daripada apa yang sudah Tuhan berikan dari anaknya yang tunggal itu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Tentunya yang harus kita respon daripada firman Tuhan ini adalah kematian Kristus membuat kita yang pertama, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu adalah bentuk bagaimana kita menghargai pengorbanan Kristus itu. Bagaimana pribadi kita diarahkan menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Dan bukan hanya begitu-begitu saja terus, tapi menjadi sebuah pribadi yang semakin hari semakin nyata. Menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Menjadi pribadi yang nampak bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus akan membuat iman kita semakin benar kepada Allah. Iman yang nyata, iman yang berbuah, dan iman yang berbuat. Jadi bagaimana penghargaan kita selanjutnya? Karena kematian Kristus itu adalah membuat kehidupan saudara dan saya semakin baik adanya saat ini dan untuk selama-lamanya. Sehingga di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, peristiwa yang kita peringati yang tidak lama lagi, baik dari kegiatan 7 kali Minggu Pasion, begitu juga dengan ibadah hari Kamis, hari Jumat, Sabtu Pengharapan, dan Paskah. Tentunya semua itu sebuah rangkaian yang semakin menguatkan kita. Persekutuan yang begitu kuat dengan Tuhan harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga persiapan kita dalam penyambutan hari-hari besar yang harus kita ikuti dan harus kita nyatakan sebagai buah daripada iman kita kepada Tuhan bukan hanya seremonial, tapi ini adalah pengakuan yang sesungguhnya akan kemahahadiran Allah dalam kehidupan kita. Mari kita sambut sekali saja kematian Kristus dalam hidup kita. Dan sekarang kita nantikan kedatangannya yang kedua kali untuk memberikan sebuah tempat yang terindah atas kedatangannya dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Kiranya seluruh permata yang Tuhan kasihi semakin bertumbuh, semakin nyata kehidupan yang benar dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengingatkan kami di dalam PA Permata ini. Seluruh permata GBKP yang Tuhan kasihi. Tuhan nyatakan kuasa kebaikan-Mu menyertai mereka. Mereka menjadi permata yang lebih berharga lagi dari sikap dan keberadaan mereka dalam kehidupan mereka sebagai bentuk respon mereka atas pengorbanan darah Tuhan untuk menyelamatkan dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa atas segala perbuatan yang Kau berikan bagi kami, bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.